Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai sahabatku dan saudaraku sesama muslim, kita tahu sekarang kita tengah diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebuah wabah, yaitu COVID-19 ataupun Corona. Tidak heran kita lihat banyak sahabat kita di luar sana, baik itu yang sehat ataupun yang sakit, terus menjaga pola hidup sehatnya dengan asupan nutrisi yang cukup, pola makan yang teratur, dan istirahat yang cukup. Namun, apakah teman-teman tahu siapakah orang yang sangat-sangat Rasulullah SAW kagumkan ketika wabah ini terjadi? Dia adalah orang yang sangat-sangat sabar dan tingkat imannya yang sangat tinggi. Seperti Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya menakjubkannya perkara seorang muslim, dan apapun perkara yang terjadi kepadanya adalah hal yang sangat terbaik untuk dirinya, dan perkara ini tidak pernah terjadi kecuali hanya kepada seorang muslim. Ketika ia ditimpa musibah, ia terus bersabar. Ketika ia diberikan sakit, ia akan terus bersabar, dan jika dia bersabar maka itu adalah baik dan terbaik untuknya. Dan jika ia diberikan kesehatan dan kelapangan, maka ia akan senantiasa bersyukur. Maka dari itu adalah yang baik dan juga terbaik untuknya. Hadis riwayat Muslim. Baik, dari situ kita bisa simpulkan bahwasanya Rasulullah sangat-sangat mengagumi seseorang atau seorang mukmin yang senantiasa bersyukur dan juga bersabar, baik ketika diberikan cobaan ataupun diberikan kelapangan berupa sehat. Namun kita tahu bahwasannya kadar sabar itu setiap orang berbeda-beda, tergantung dari pribadi masing-masing dan juga tergantung ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena sejatinya ujian yang Allah berikan itu berbeda-beda setiap muslim, baik itu ujian sakit, kekurangan rezeki, dan yang lain-lainnya. Itu berbeda setiap muslim, takarannya berbeda. Maka dari itu ketika kita diberikan kesehatan dan kelapangan, hendaknya kita selalu bersyukur. Maka dari itu saya ingin mengajak sahabat semuanya untuk selalu bersyukur bagi yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sebuah kesehatan dan kenikmatan dari kelapangannya. Maka ayo kita sama-sama rangkul sahabat kita, rangkul saudara kita sama muslim yang terkena dampak COVID-19. Jangan remehkan mereka, jangan kucilkan mereka. Karena belum tentu kita yang sehat-sehat saja ataupun yang diberikan kelapangan itu adalah yang terbaik daripada di mata Allah daripada orang yang terkena musibah. Bisa jadi orang yang tertimpa musibah, baik itu sakit ataupun terkena dampak COVID-19, bisa jadi lebih baik penilaiannya di mata Allah Azza wa Jalla dibanding kita yang masih sehat. Allah Azza wa Jalla memberikan kita kelapangan, itu berarti juga menguji kita. Bagaimana kita menyikapinya, bagaimana cara kita bersyukur. Seperti hadis yang disebutkan tadi, bahwasanya ketika orang itu bersyukur dan terus menggunakan kesehatannya itu untuk di jalan Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan selalu senantiasa merahmatinya di setiap langkahnya. Dan ketika kita bersabar ketika ditimpa musibah ataupun sakit, baik itu sakit umum ataupun sakit dari COVID-19, dan orang itu terus bersyukur, mendekatkan diri kepada Allah, terus melaksanakan ibadah kepada Allah, bersimpu berserah diri kepada Allah, serta bertaubat, maka insya Allah Allah akan mengangkat derajatnya setinggi-tingginya, dan akan Allah jadikan dia sebagai orang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Wahai sahabatku dan saudaraku sesama muslim, mari kita bersama-sama membantu teman-teman kita, baik itu yang terdampak COVID-19 maupun yang terkena penyakit COVID-19. Banyak
teman-teman kita atau saudara kita sesama muslim yang pada saat ini masih terus berusaha untuk keluar dari zona-zona kemiskinan ataupun zona-zona kekurangannya dari pangan, sembako, makanan, dan yang lain-lainnya. Mari kita saling merangkul. Mari kita jadikan ini momen untuk memperbaiki diri kita. Dan kebetulan ini di bulan Ramadan, mari kita tingkatkan ibadah kita lagi. Insya Allah, Allah akan senantiasa merahmati kita. Mungkin hanya satu yang dapat Rasulullah gambarkan dari hadis itu, yaitu adalah orang yang sangat-sangat Allah dan Rasul kagumi ketika wabah itu adalah orang yang bersabar dan juga orang yang bersyukur. Maka dari itu harus kita tanamkan terus dalam diri kita untuk bersabar dan bersyukur atas rahmat yang Allah berikan. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi saya tekankan, mari kita rangkul sahabat kita. Mari kita rangkul, jangan jauhkan mereka. Karena sejatinya ketika kita menolong sesama muslim, insya Allah akan meringankan beban kita juga. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.